Pemirsa, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menanggapi tidak ditahannya Roy Suryo dan T. Fauzia oleh Kejari Jakarta Selatan di kasus dugaan fitnah ijazah. Menurutnya itu kewenangan penuh dari kejaksaan. Hal itu disampaikan Jokowi di kediamannya di Sumber Solo. Menurutnya keputusan Kejari Jakarta Selatan tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa harus dihargai. Jokowi menegaskan akan mengikuti proses hukum yang ada hingga di persidangan. Disinggung apakah kecewa dengan keputusan Kejari Jakarta Selatan yang tidak menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Jokowi mengatakan kewenangan kejaksaan. Kewenangan penuh dari kejaksaan. Kita harus menghargai itu. Yang paling penting kita ikuti proses hukum yang ada sampai nanti di persidangan. Senada dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Polri Jenderal Listio Sigit Prabowo angkat bicara terkait penangguhan penahanan Roy Suryo dan T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam kasus dugaan fitnah terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Menurut Kapolri, kewenangan terkait penahanan kini telah beralih ke kejaksaan setelah Polri menyerahkan berkas perkara dan tersangka dalam proses tahap 2. Menyerahkan tahap 2, di mana penyerahan tahap 2 itu terkait dengan penanganan administrasi yang terkait dengan pendidikan itu penyerahan tersangka. Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai untuk penangguhan penahanan. Saat ini sudah beralih ke institusi kejaksaan. Mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana. Sebelumnya Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan memutuskan menangguhkan penahanan Roy Suryo dan Dr. Tifa setelah menerima pelimpahan tahap 2 dari penyidik. Roy Suryo dan Dr. Tifa juga sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari Senin. Tim Liputan iNews melaporkan. Kubu Roy CS menuding ada kekuatan tertentu di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Namun dengan tegas polisi membantahnya. Keributan akibat ijazah Jokowi memasuki babak paling panas. Setelah 8 bulan ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo dan T. Fauzia Tiasuma akhirnya ditangkap penyidik. Kegaduhan terjadi. Kubu Roy Suryo menuding ada intervensi politik di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Nama pelapor yang tak lain Joko Widodo bahkan disebut ikut cawe-cawe. Satu pendapat, pengamat politik Yusak Farhan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa merupakan strategi politik Jokowi dalam memenangkan pertarungan. Penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa, saya kira ini adalah bagian dari strategi Pak Jokowi. Dengan ditangkapnya Roy Suryo dan Dr. Tifa, kita bisa katakan bahwa pihak Pak Jokowi yang memenangkan pertarungan ini. Polisi menepis semua tudingan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin menegaskan tidak ada intervensi politik apapun. Kalau intervensi saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak. Sebelumnya, kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hosinuddin menuding ada tangan Jokowi di balik penangkapan Roy dan Dr. Tifa. Hosinuddin bahkan menyebut penangkapan Roy dan Dr. Tifa hanya demi melayani kepentingan Jokowi. Apakah Anda cukup puas dengan peristiwa hari ini? Atau Anda justru kurang puas, ingin Roy Suryo dan kawan-kawan ini ditahan semuanya? Setelah 8 bulan menjadi tersangka, Roy dan Dr. Tifa ditangkap penyidik Polda Metro Jaya. Polisi kemudian melimpahkan kasus keduanya ke Kejari Jakarta Selatan. Tak lama, Kejari mengabulkan penangguhan penahanan keduanya. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, dua tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Joko Widodo, Roy Suryo dan Dr. Tifa tidak ditahan. Kejaksaan Negeri menangguhkan penahanan keduanya. Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut meriah puluhan pendukungnya di depan kantor Kejari, Jakarta Selatan. Puluhan pendukungnya, sebagian kaum ibu, berteriak histeris, menyalami dan juga memeluk kedua tersangka. Keluarga menjamin penangguhan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Kejaksaan memutuskan tidak menahan kedua tersangka didasarkan keyakinan bahwa kedua tersangka akan bersikap kooperatif selama proses penyelidikan, tidak akan melarikan diri serta tidak menghilangkan barang bukti. Silakan hidup terus, silakan dapatkan apa ya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah saya secara pribadi Roy Suryo Noteprojo ya mengaturkan banyak terima kasih untuk yang terjelas adalah kepada sahabat setia saya Dr. Tifa Tiasuma ya yang terus kami terus berjuang ya, kami tidak memperhitungkan siapa yang di luar sana. Juga kepada tiga sahabat kami yang lain, Ibu Kurnia Triuriani, Mas Rizal Fadilah, juga Pak Rus Samad, dan terutama yang tidak bisa kami lupakan seluruh lawyer-lawyer yang luar biasa ya, luar biasa ya. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu ya, mulai dari Mas Refli sampai yang semuanya, dan tentu saja kepada teman-teman semua awak media, para jurnalis, para YouTuber, dan juga kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ini insya Allah kemenangan rakyat Indonesia. Amin. Dan saya hanya ingin mengaturkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa perjuangan kami belum selesai. Sampai dengan hari ini kami masih akan terus berjuang menegakkan kebenaran yang ada. Dan mohon terus supportnya, dan insya Allah kami berdua tetap kuat, tidak seperti para pengkhianat. Sekali lagi saya bersyukur karena pada hari ini ternyata kebenaran tidak padam di negara kita. Kebenaran menyala dengan adanya pembebasan kami berdua pada hari ini. Insya Allah kami terus istiqomah dan kami terus mengajak seluruh rakyat Indonesia jangan pernah takut menegakkan kebenaran. Dan kepada para ilmuwan, kepada para peneliti, ini adalah saatnya kita bicara tentang kebenaran. Kita dukung kebaikan bagi negara ini dengan semua ilmu yang kita miliki. Jangan pernah takut untuk bicara tentang kebenaran. Pemirsa, setelah pelimpahan berkas, tersangka tudingan ijazah palsu Roy Suryo dan Tifa Tiasuma akan segera disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat, sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang. Dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Kejagung menolak permohonan justice kolaborator tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya. Menurut Kejagung, Sony adalah pelaku utama yang tidak punya hak ajukan justice kolaborator. Kejaksaan Agung dengan tegas menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya. Kejagung beralasan justice kolaborator hanya bisa diajukan oleh mereka yang bukan pelaku utama kejahatan. Sementara setelah serangkaian pemeriksaan, Kejagung menyimpulkan Sony Sonjaya terbukti sebagai pelaku utama. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama.
Selain terbukti sebagai pelaku utama, Kejagung juga menyebut mantan Wakil Badan Gizi Nasional ini tidak pernah mengakui perbuatan jahatnya. Sehingga saat kedua pengajuan justice kolaborator, yakni mengakui perbuatan jahat tidak terpenuhi. Berbeda dengan 6 tersangka korupsi MBG, tak lama setelah mengenakan rompi, Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai justice kolaborator. Tak tanggung-tanggung, Sony langsung mengambil hati Kejagung dengan mengajukan 41 nama yang menurutnya terlibat korupsi MBG. Sayang, gayung tak bersambut. Kejagung menolak mentah-mentah permohonan Sony. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, anggota DPRD Sleman yang juga anak mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal, Senin malam ditahan Kejaksaan Negeri Sleman. Ia bersama ayahnya terlibat korupsi dana hibah pariwisata sebesar 10 miliar rupiah. Disampaikan, Mas. Kejaksaan Negeri Sleman menetapkan Raudi Akmal sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi dana hibah pariwisata tahun 2020. Raudi juga langsung ditahan di Rutan Kelas 2A, Yogyakarta. Raudi mengaku putusan pengadilan Tipikor menyatakan dirinya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi dana hibah. Sama-sama tahu hasil putusan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah menyampaikan bahwa tidak ada keterlibatan saya dan itu sudah disampaikan di dalam persidangan. Jadi ya kita ingin menghadapi ini dengan keadilan. Kejari Sleman menyatakan Raudi berperan melakukan pengkondisian proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima dana hibah. Kerugian keuangan negara dari kasus ini sebesar 10,9 miliar rupiah. Perbuatan aktif dari tersangka RA dalam pengelolaan dana hibah pariwisata di Kabupaten Sleman tahun 2020, yakni dengan melakukan pengkondisian proposal-proposal dari kelompok masyarakat sebagai penerima hibah dan selanjutnya ditetapkan melalui keputusan Bupati Sleman. Sementara itu, kuasa hukum Raudi Akmal mempertanyakan sikap Kejari Sleman yang tetap menahan kliennya meski baru keluar dari rumah sakit. Masa tensi 150 dikatakan sehat? Ini ada apa gitu loh? Apakah memang mau dipaksakan untuk ditahan? Di mana kami melihat pihak Kejaksaan Negeri Sleman ini menghilangkan hak asasi manusia dari klien kami. Sebelumnya, kasus dana hibah pariwisata tahun 2020 sudah menyeret mantan Bupati Sleman Sri Purnomo yang divonis hukuman 6 tahun penjara. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, Ainus melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno Muhammad Abdi Maludin mendadak viral. Dirinya beserta sejumlah mahasiswa lain blak-blakan mengaku telah menerima sejumlah uang dari pihak tertentu pasca pertemuannya dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres usai mahasiswa menggelar aksi massa pada 15 Juni kemarin. Terkait uang itu memang saya terima. Momen pengakuan tersebut terekam jelas dalam sebuah video yang kini viral di media sosial. Abdi pun menyampaikan permohonan maaf atas polemik yang muncul. Didesak rekan-rekannya, Abdi akhirnya mengaku ia menerima uang dari pihak tertentu. Ia berdalih uang itu awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengakui menerima dana tersebut dengan alasan untuk biaya operasional aksi. Mirisnya, dana tersebut kemudian dibagikan ke beberapa pihak, mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal beragam. Kawan-kawan dari FEB juga menuju hari H, saya sebagai koordinator aksi. Nah, tentu banyak orang yang ingin suap saya dan segala macam, tentu saya menolak. Ini kawan-kawan. Ini jadi gini kawan-kawan, langsung maka dari itu terkait uang itu memang saya terima 20%. Mana distribusinya? Saya memakai buat
memakai buat moko 500, tambahan buat moko. Yang kebutuhan lainnya sekitar 200. Dan satu udah bagi sama senior alumni kampus. Dan kawan-kawan dari FEB juga, Puji sama Raffi. Nah itu sebagai bentuk pilihan coba. Nah itu bukannya sama Raffi dan Mubarak. Ya, Rektor Universitas Bung Karno menyatakan bahwa tidak bertanggung jawab atas mahasiswanya yang menerima uang jelang aksi unjuk rasa. Namun demikian tidak melarang mahasiswanya untuk menyampaikan aspirasi. Rektor UBK Sri Mumpuni Ngesti Rahayu bersama Sivitas Akademika menyatakan bahwa aksi Ketua BEM Fakultas Hukum Muhammad Abdi Maludin yang menerima uang sebesar 20 juta rupiah tidak mewakili universitas. Abdi dicopot dari jabatannya sebagai Ketua BEM Fakultas Hukum UBK. Sementara itu pihak universitas maksud kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan kepada Abdi Maludi. Universitas Bung Karno menghormati hak mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. Namun, setiap tindakan dan pernyataan yang dinyatakan atau disampaikan dalam kegiatan tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang terlibat. 3. Universitas Bung Karno tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran akademik yang dilakukan oleh mahasiswa dan akan memberikan sanksi sesuai dengan peraturan kampus. 4. Universitas Bung Karno menolak pihak-pihak luar yang sengaja menunggangi aspirasi dan perjuangan mahasiswa Universitas Bung Karno. Kami meminta seluruh elemen mahasiswa untuk tidak terprovokasi dan menjaga kedaulatan kampus dari intervensi eksternal yang tidak bertanggung jawab. 5. Universitas Bung Karno akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa dan pengakuan dari oknum-oknum yang terlibat pelanggaran peraturan kampus. 6. Pengungkapan keterlibatan oknum BEM Fakultas menegaskan bahwa Universitas Bung Karno konsisten pada komitmen moral. 7. Kami menghimbau kepada seluruh pihak termasuk masyarakat dan media massa tidak melakukan generalisasi yang dapat merugikan nama baik institusi maupun ribuan mahasiswa Universitas Bung Karno yang selama ini aktif berprestasi dalam bidang akademik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta berbagai kegiatan positif lainnya. Ya, sebelum polemik ini viral, Abdi bersama sejumlah perwakilan mahasiswa diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres usai menggelar unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan pada 15 Juni lalu. Dalam pertemuan itu mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi program MBG, peninjauan Undang-Undang Polri, hingga stabilitas nilai tukar rupiah. Bentuk penyampaian apa yang kita sampaikan di Wapres juga tadi, ketika program MBG yang menurut kita janggal dan harus memberhentikan sementara untuk mengevaluasi secara menyeluruh. Ketika ada yang hari ini yang mungkin kita kerjasama
dengan pemerintah kita tetap kawal, mungkin itu. Dan satu lagi, Wapres tadi kan udah catat apa yang kami sampaikan. Nah, makanya kami tadi di dalam memorandum rilis memberikan waktu kepada pemerintah hari ini 5 kali 24 jam ketika tuntutan-tuntutan yang kami sampaikan, maka kami tetap akan di jalan. Pemerintah resmi menerbitkan 8 stimulus ekonomi di semester 2 tahun ini. Stimulus tersebut fokus terhadap insentif pajak, libur sekolah, transportasi, bantuan pangan, hingga impor LPG senilai lebih dari 26 triliun rupiah. Di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut, pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi semester 2 di 2026. Stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah tersebut terbagi ke dalam 3 pilar utama dengan 8 program insentif strategis untuk periode Juli hingga Desember 2026. 8 stimulus strategis ini mulai dari stimulus pajak penulis, insentif transportasi libur sekolah, insentif Nataru, insentif impor LPG dan bahan baku plastik, hingga bantuan pangan. Berikut 8 stimulus ekonomi di semester 2 2026 ini. Total stimulus yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk semester kedua ini nilainya mencapai 26,34 triliun. Kebijakan paket stimulus ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat tenaga kerjaan dan memacu pertumbuhan ekonomi domestik.